Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wa nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesempatan di hari ketiga di bulan Dzulhijjah, dan kesempatan ini adalah sebagian kecil dari nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan pada kita, sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu momen yang paling penting ba'da kita sholat subuh berjamaah, yaitu tentang thalabul ilm. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati, ilmu itu bisa membersihkan yang kotor hati kita. Tentu ilmu itu bisa meluruskan yang bengkok. Ilmu itu sangat berguna bagi kehidupan kelak di dunia maupun di akhirat. Dan sejatinya ilmu memberikan kekuatan. Sejatinya ilmu melapangkan hati kita. Maka 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu, Rasulullah SAW telah mengundang kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Dasarnya adalah idza maratum bi riyadil jannah farata'u. Jika kalian melewati majelis Raudhatul Jannah, maka mampirlah. Masya Allah, Bapak, ketika Bapak setelah sholat subuh langsung mendengarkan kutum semacam ini, Masya Allah, banyak manfaatnya. Salah satunya adalah Allah memberikan as-sakinah, ketenangan di jiwa kita. Dan majelis ilmu semacam ini yang membuat kita bisa istiqomah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Ustaz yang hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, kaum mukminin mukminat dan yang istiqomah hingga akhir zaman. Bapak, Rasulullah SAW, beliau itu hidupnya 63 tahun, dan selama 23 tahun beliau itu menerima wahyu, dan selama 23 tahun pula beliau itu mendarmabaktikan hidupnya untuk memberikan pencerahan, pengetahuan doktrin kepada umatnya, termasuk diri kita ini. Dari Rasulullah lalu kepada sahabat, lalu kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para salafus soleh tentunya. 23 tahun Rasulullah mendarmabaktikan hidupnya untuk apa? Mengarahkan kita yang tadinya kita ini bisa tergelincir kepada final ke dalam neraka, tapi berkat beliaulah uswatun hasanah kita, suri teladan kita, insya Allah kita masuk kepada dakhala jannah, masuk kepada surga. Bapak dan ibu yang Allah rahmati, Ikhwani Fiddin Azzaikumullah, hari ini tanggal 3 Dzulhijjah berketepatan dengan tanggal 10 Juni. Bahwa ada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tetapi hadis ini tidak familiar, tidak populer di tengah-tengah kita. Bahkan mereka enggan melakukannya.
Kenapa bisa begitu? Ya karena tidak kenal maka tidak sayang, tidak melakukan. Tetapi ketika Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis tentang 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan, Masya Allah, berbondong-bondong bapak-bapak, ibu-ibu, mereka datang ke masjid, mereka datang ke musola, mereka datang ke surau-surau. Ngapain? 10 malam terakhir mereka iktikaf. Jujur, Masya Allah, pada saat itu kami sampai hampir 130 orang dari tarweh, lalu bangun, ada qiyamul lail, kemudian Ustaz Miftah memberikan tausiahnya, kemudian kita sahur bersama 130 orang, banyak bapak. Itu apa? Di bulan Ramadan. Sekarang yang kita bahas adalah 10 hari pertama di bulan Dzulqa'dah. Maka judulnya adalah momentum amalan yang bisa mengungguli jihad fisabilillah. Masya Allah. Padahal jihad fisabilillah itu perkara utamanya adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan paling tinggi adalah fisabilillah. Masya Allah. Tapi ini bisa dikalahkan. Mari kita lihat sama-sama. Bapak-bapak dan ibu yang Allah rahmati, hadis itu diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Mamin ayamil amalan soleh fiha ahabbu ilallah min hazil ayam, yakni ayamul ashri, wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bil nafsi wa matihi walam yahji min dzalika bisyai'in." Jadi tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan kecuali pada hari-hari ini. Apa itu? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita saat ini baru hari ketiga. Kesempatan bapak-bapak, ini bisa mengalahkan jihad kita. Kita seorang jihad ini bisa mengalahkannya. Betapa dahsyat amalan ini. Kalau yang tahu, Bang Ustadz Miftah Abdillah kemarin di dalam kajian ahad subuh, beliau mengatakan, man arada fid dunya fa alaihi bil ilm. Jika kamu ingin sukses di dunia, maka harus dengan ilmu. Baik juga di akhirat juga itu dengan ilmu. Ini hadis ini jarang dipakai. Hanya beberapa gelintir orang yang kemarin saya lihat. Masya Allah, ini orang ini pasti melakukan apa yang Rasulullah sabdakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qalu, ketika para sahabat ketika mendengar Rasulullah SAW bersabda dengan menggunakan isim tafhil, dalam bahasa Inggrisnya itu superlatif. Di mana itu? Yaitu ahabbu ilallah, Allah cintai. Allah mencintai bapak-bapak. Ini beda nih dengan 2 minggu, 3 minggu ataupun beberapa hari yang lalu. Beda dengan 3 bulan yang akan datang. Beda. Ini kesempatan cuma 10 hari. Tok. Kata sebagian, kan masih ada hari esok. Siapa bilang? Siapa yang bisa jamin tahun depan akan masih hidup di antara kita? Siapa yang jamin? Gak ada. Kalau ada yang jamin, sombong banget, melebihi, mendahului apa qadarullah. Ketika beliau mengucapkan ahabba ilallah, sahabat berpikir, bukannya yang Allah cintai itu adalah fi sabilillah, jihad fi sabilillah? Dasarnya ada dari hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasul amri Islam, pokoknya perkara adalah Islam. Wa umuduhu sholat,
tiangnya adalah sholat. Wazafiru bisana bihil jihad fisabilillah, dan puncaknya ada jihad fisabilillah. Bukannya itu. Lalu bertanya sahabat, bertanya, wala al jihadu fisabilillah ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Maka Rasulullah menegaskan, wala jihadu fisabilillah, tidak termasuk jihad fisabilillah. Artinya apa? Bapak sholat kali ini, pagi ini, ada mungkin di antara yang puasa, ada setelah itu, pokoknya kesempatan kita mendulang pahala sepanjang, yang penting kita ikhlas. Beda Bapak. Itulah tegasan Rasulullah SAW khusus 10 hari pertama yang di bulan Dzulhijjah. Top advantage-nya, keunggulan yang paling tertinggi itu bisa mengalahkan jihad fisabilillah. Dan itu untuk waktunya sementara. Karena kenapa? Sampai cuma 10 hari sampai 7 hari doang. Sekarang udah hari ketiga, masih ada beberapa hari. Mari kita gunakan. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, juga teman-teman saya, keluarga saya, lakukan ini, mumpung masih ada waktu. Ketika top advantage, keunggulan yang paling tinggi, yang paling top di antara ibadah-ibadah di bulan 10 hari pertama Dzulhijjah itu. Setelah itu, ketika sudah melampaui 7 sampai 10 hari, selesai, nggak ada lagi. Maka ini karena momen ini, saat ini adalah saat yang terpenting. Lakukan Bapak, mari kita lakukan. Dan ketika itu sudah terlewatkan, jadi 10 hari tadi atau 7 hari 10 hari tadi, maka posisinya kembali ke jihad fisabilillah. Tuh, jadi momennya ini tepat. Akhirnya kita memahami sampai orang yang jihad fisabilillah pun amalannya bisa dikalahkan dengan orang yang melakukan amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan pada akhirnya Rasulullah menegaskan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dakhila bisain, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun dia tidak kembali, artinya apa? Mati, baru itu tidak bisa mengalahkan. Itu fisabilillah. Masya Allah. Kesempatan Bapak, mari kita lakukan. Jamaah perindu surga rahimakumullah. Jadi pada akhirnya dari hadis Bukhari dan Muslim ini kita memahami bahwa top advantage, yang menjadi trending topik 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah dalam kurun waktu 1 tahun ini, selama 12 bulan, cuman ada beberapa hari saja, dan sekarang udah hari ketiga. Dan ini khusus apa? Kepada orang-orang yang meramaikan ketaatan ibadah mereka di 10 hari Dzulhijjah ini. Jadi apa? Mereka yang taat saja yang dapat. Loh, apakah saya bisa? Ya bisa, kita kasih. Yang penting taat sama Allah, selesai. Melakukan ketaatan, hindari namanya kemaksiatan kepada Allah. Lalu di antara kita ada pertanyaan tadi disinggung di depan. Lalu bagaimana dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Nah, ini ada kaitannya dengan surat Al-Fajr, surat 89 ayat 2. Walayalin ashr, dan malam yang ke-10, dan demi malam yang 10. Di sini Allah menggunakan kalimat sumpah demi malam yang 10. Ini menunjukkan keutamaan sesuatu yang disebutkan di dalam sumpah tersebut. Ada 3 tafsiran tentang ini para ulama. Pertama adalah 10 hari bulan
10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, yang kedua 10 malam Ramadan terakhir. Dan yang ketiga ada 10 hari pertama bulan Muharram. Ini ada di kitab Zadul Masir Ibnul Jauzi. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa tafsiran yang menyebutkan 10 hari Dzulhijjah itulah yang lebih tepat. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas para tafsir dari para salaf, dan selain mereka juga menjadi pendapat Imam Ibnu Abbas. Masya Allah. Tapi ada pertanyaan, bukankah 10 hari 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu ahabu ila Allah, dicintai Allah? Ya. Ibnu Katsir menjawab ini. Jadi ada dua, 10 hari pertama Dzulhijjah atau 10 hari 10 malam terakhir di bulan. Ibnu Katsir menjawab tentang pertanyaan ini dengan apik, dengan sangat baik. Kalau melihat siangnya, tidak ada siang yang paling utama kecuali adalah siang pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Siangnya sesuai tadi dengan hadis Bukhari Muslim tuh. Tapi kalau ketika melihat malamnya, tidak ada malam yang paling utama kecuali 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Salah satunya di sana adalah ada malam Lailatul Qadar. Itu yang diincar, yang jujur aja ini berbondong-bondong. Ini ketika sholat tarawih itu hampir 6-7 saf hampir penuh nih. Masya Allah. Itu responnya. Cuman kepada 10 hari pertama Dzulhijjah ini yang kurang respon. Oleh karena mari kita pada kesempatan ini, mari Bapak-bapak, ini kesempatan, gak ada lagi loh. Belum tahu tahun depan kita bisa melakukannya. Mumpung ini ada haji, mumpung ada kesempatan. Duit, mari kita kerjakan. Jadi ternyata kita dapat 10 hari pertama di siang harinya, kedudukannya menjadi top advantage, trending topic. Siang yang paling utama untuk melakukan amal soleh, siang yang paling utama untuk melakukan ketaatan-ketaatan ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau malamnya yang menjadi top advantage-nya, keutamaan tertingginya dalam satu tahun ada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan ini Bapak, bagi kita ini adalah masalah besar yang bisa menjadi keuntungan besar bagi kita kalau kita mau berada di bulan Dzulhijjah ini. Dan saat ini masih baru tanggal 3 Dzulhijjah, masih ada kesempatan. Ketika kita melakukan tholabul ilmi Sabtu beberapa yang lalu atau kemarin, hari Ahad kemarin, ini pahalanya tidak sama. Hari Ahad kemarin Ustadz Miftah mengajarkan tentang unsur-unsur kebahagiaan. Beda Bapak. Juga ketika kita melakukan puasa mulai hari ini atau besok, silahkan. Mungkin qiraah, mungkin sholat berjamaah di masjid, infak, ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah. Ini kesempatan. Banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Ini merupakan waktu yang besar. Sekaligus pula untuk menambal dari apa-apa yang kekurangan di bulan Ramadan yang beberapa bulan yang lalu. Maka sesungguhnya bulan Dzulhijjah ini bulan yang Allah cintai. Ahabu ilallah. Konklusinya apa? Kesimpulannya apa? Kultum kali ini kesimpulannya adalah sampai dengan saat ini masih banyak di antara kita ada yang belum menyadari bahwa betapa pentingnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Untuk itu mari kita lakukan. Padahal amal di 10 hari
yang pertama di bulan Zulhijjah lebih tinggi kedudukannya jika dikompar dengan al-jihadu fisabilillah. Itu belum titik, masih koma. Tapi ketika ada orang jihad, membawa harta, membawa badannya, keluarganya, kemudian dia mati, itu tetap yang lebih tinggi adalah jihad. Maka ada hadis yang mengatakan pokok perkaranya adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Sekali lagi, yang perlu kita utamakan jamaah pecinta ilmu syar'i, amalan jihadu fisabilillah yang akan menjadi top advantage ataupun trending topik ketika orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada kembali, itu yang paling utama adalah jihad fisabilillah. Kemudian awal Zulhijjah 1 sampai 10 punya keutamaan yang peduli, tidak peduli atau ganjil atau genap. Kalau Ramadan ada ganjil genap, tapi ini tidak peduli selama 10 hari ini. Semua amal yang dikerjakan di awal Zulhijjah statusnya naik menjadi amal yang ahabba illallah, yang dicintai oleh Allah. Maksudnya jika kita sholat dengan ikhlas, maka statusnya itu naik, tidak sebentar, tidak sekedar sholat, tapi sholat yang ahabbu illallah. Jika kita infak, tidak sekedar infak, tapi infak yang ahabbu ilallah. Jika kita membaca Al-Quran, tidak sekedar membaca Al-Quran di hari-hari ini adalah semua qiraah kita ahabbu ilallah. Untuk itu mumpung masih tanggal 3 Zulhijjah, ini kesempatan, maka mari kita sama-sama meningkatkan makom kita, kedudukan kita di mata Allah, karena kita tidak tahu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tak seorang tahu di belah bumi mana dia akan mati. Oleh karena itu mumpung ada seperti ini, kita lakukan yang terbaik. Sampai kapan kita tetap berusaha dan berusaha terus, apalagi puasa berat, berusaha saja. Ikhtiar yang kita lakukan, urusannya bisa apa tidak urusan Allah, yang penting kita siap, harus mampu tentang itu. Sampai kapan? Sampai hatta ya'tiyakal yakin, dan sampai dengan datang kepadamu yang yakin. Apa itu? Ajal. Inilah kultum pada pagi ini, semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif itu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu, kebenaran dari Rabbmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.